Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi P5 tentang proyek berkebun apotik hidup. Adapun yang akan saya jelaskan adalah langkah awal untuk memulai berkebun apotik hidup. Pertama, pilih jenis tanaman obat. Tanaman obat yang kita pilih adalah tanaman obat yang sesuai dengan kondisi di lingkungan yang akan kita gunakan. Kemudian manfaat dari tanaman obat tersebut memiliki manfaat yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Serta dalam perawatannya sangat mudah. Contoh, misalkan kita memilih tanaman obat jahe, dan kita ketahui bahwa jahe memiliki manfaat yang cukup banyak dan bisa digunakan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti manfaat untuk mengobati masuk angin, melancarkan peredaran darah, kemudian bisa juga sebagai obat batuk. Jahe juga merupakan tanaman yang sangat mudah untuk perawatannya. Nah, itu misalkan kita memilih jahe. Kemudian siapkan media tanam. Media tanamnya kalau misalkan di pot, maka pilihlah pot yang berukuran sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Kemudian pot itu juga mesti memiliki lubang drainase atau tempat air, tempat keluarnya air. Sebab kalau air tergenang di dalam pot, bisa-bisa tanaman itu tidak tumbuh karena air yang tergenang di dalam pot bisa menyebabkan pembusukan akar. Maka daripada itu, pilihlah pot yang memiliki aliran air sehingga air yang di dalam pot bisa keluar tanpa ada genangan. Bisa juga kita menggunakan polybag atau langsung tanam di perkarangan rumah atau sekolah. Kemudian media tanam atau tanah yang digunakan harus tanah yang subur dengan adanya pupuk, bisa pupuk kandang atau kompos. Kemudian bisa sedikit dicampur pasir atau dicampur dengan sekam padi atau jerami, yang gunanya adalah sebagai media untuk tempat pori-pori, sehingga ada sirkulasi udara atau air yang masuk ke dalam media tanam tersebut. Selanjutnya harus perbandingannya sesuai. Nah, sesuai ya, mesti sesuai. Kemudian selanjutnya persiapkan bibit. Bibit Anda bisa menggunakan dari biji atau tunas atau perkecambahan. Jika menggunakan biji, lakukan perkecambahan terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan jahe bisa menggunakan perkecambahan. Nah, jadi kalau sudah berkecambah baru bisa ditanam. Kemudian penanaman. Lubang tanam, buat lubang tanam dengan kedalaman yang sesuai dengan ukuran akar bibit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tutup dengan tanah dan padatkan perlahan. Jadi bibit yang sudah
tadi kita siapkan, masukkan ke dalam tanah yang sudah kita lubangi. Sesuaikan dengan besar kecilnya bibit, agar akar bibit tadi bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian setelah itu lakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan secara teratur, terutama pada saat awal-awal penanaman. Karena di awal penanaman itu bibit melakukan adaptasi, sehingga diperlukan air yang cukup. Kalau air kurang maka dia akan kekeringan. Jika airnya berlebih maka bisa jadi bibitnya atau akarnya busuk sehingga bibitnya menjadi mati. Kemudian selanjutnya pemupukan. Setelah dia tumbuh, untuk mendapat tanaman obat yang berkualitas baik, maka berikanlah pupuk organik secara berkala guna menyubur ke tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Karena dengan pupuk tersebut nutrisi dari tanaman tersebut bisa terpenuhi. Kemudian selanjutnya penyiangan, buang gulma secara rutin atau rumput atau hama diperhatikan agar pertumbuhan dari tanaman obat tersebut tidak terganggu. Karena bisa saja hama seperti rumput atau gulma tadi mengganggu pertumbuhan sebab dia nutrisinya berbagi, sehingga tidak maksimal dalam pertumbuhan. Atau juga bisa saja hama dari hewan-hewan, maka perlu diperhatikan dalam perawatannya. Kemudian pemangkasan. Lakukan pemangkasan pada bagian tanaman yang sudah tua atau rusak untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Jadi dengan adanya tunas baru, maka fotosintesis yang terjadi pada tanaman bisa berjalan dengan baik, yang menyebabkan pertumbuhan dari tanaman tersebut menjadi bagus. Selanjutnya, pelindungan dari hama dan penyakit. Lakukan pendalaman dan penyakit secara alami atau menggunakan pestisida organik jika diperlukan. Jadi kalau kita lihat ada serangan-serangan hewan hama tadi, maka bisa kita gunakan secara menggunakan alami. Misalkan bisa saja kita ambil hewan tersebut, kita buang jauh-jauh atau kita matikan. Bisa juga menggunakan pestisida, disarankan yang organik, karena itu untuk konsumsi kita. Selanjutnya terakhir adalah pemanenan. Panen tanaman obat pada saat tanaman sudah cukup dewasa dan memiliki kandungan zat aktif yang optimal. Jadi ketika kita panen, kita melihat kira-kira sudah cukup dewasa dan layak sudah dipanen, maka kita lakukan pemanenan. Demikianlah yang penjelasan diberikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.